apalagi kalau sampai mengeluarkan biaya untuk mendapatkan posisi itu, berarti 2 kali terjajah barangkali. 2 kali terjajah. Jadi memang nilai keislaman ini Pak ini sungguh sangat mulia. Jadi itu belum merdeka namanya orang seperti itu Pak. Orang belum merdeka, itu dijajah oleh dirinya sendiri. Justru orang-orang seperti ini menjajah negara, menjajah bangsanya sendiri. Itu apa bisa dikatakan? Bisa kita maknai mereka justru mempersulit bangsanya. Karena dikasih fasilitas, ada gajinya, ada tunjangan negaranya, dan tunjangannya dari rakyat. Tapi dia tidak mengurus rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MUI Sulawesi Selatan, perspektif yang kami muliakan. Kembali kita ketemu dalam sesi materi tentang sudahkah kita merdeka? Kaitannya dengan hari kemerdekaan yang tahun ini sudah memasuki 77 tahun. Bersama kita hadir pada hari ini Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ruslan Wahab. Assalamualaikum Pak Kiai Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan bidang fatwa. Dan luar biasa sudah banyak fatwa yang ditelurkan oleh komisi ini. Alhamdulillah. Ya, juga hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Arkam Azikin. Ya, biasa saya panggil Bang Arkam. Gimana kabar Bang Arkam? Alhamdulillah. Baik. Ya, kita tahu bersama bahwa beliau adalah akademisi dan sangat aktif dengan ide-ide publikasi tentang kebangsaan. Beliau juga memang selain akademisi, beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan antar umat beragama. Langsung saja mungkin ke Pak Arkam dulu. Ini kita sudah 77 tahun merdeka. Apakah kita sudah merasakan kemerdekaan sebagai bangsa yang mandiri? Karena kemerdekaan itu biasa juga disebut dengan, kalau dalam bahasa Arab, istiqlal. Istiqlal itu artinya mandiri. Nah, apakah kita sebagai bangsa sudah menikmati kemandirian dalam hal ekonomi misalnya, pendidikan, dan lain-lain sebagainya? Ya, silakan Pak Bung Arkam. Ya, merdeka memang dalam konteks proklamasi itu 1945. Tapi kalau kita runut sebelum 1945 ada 4 fase yang membuat sebenarnya mekanisme merdeka itu terjadi. Jadi Gerakan Budi Utomo 1908 itu fase kebangsaan tahap awal, yang ada 3 anak bangsa yang ketemu, 2 santri, 1 nasionalis. Kalau dalam bahasa kita sekarang, Dr. Wahidin Sudirohusodo di Gerakan Budi Utomo itu sebagai pencetusnya, kemudian berdiskusi dengan Ahmad Dahlan Muda dan Hasyim Asy'ari Muda. Oh iya. Jadi tokoh NU dan Muhammadiyah dari dulu kolaborasi, Bung Arkam ya? Iya, jadi waktu itu kedua anak bangsa ini belum menjadi kiai. Jadi di Gerakan Budi Utomo. Masih santri. Iya, makanya saya bilang tadi istilah Ahmad Dahlan Muda dan Hasyim Asy'ari Muda. Iya. Setelah perdebatan diskusi itu, 3 anak bangsa ini melahirkan banyak gagasan. Sebenarnya berulang. Jadi yang kita cerita sekarang pendidikan, kekuatan bangsa, ekonomi, bagaimana membuat karakter anak-anak muda, bagaimana bangsa ini jadi kuat, sudah didiskusikan. Simpulannya ketiga sosok ini, kalau mau panjang usia di antara kita, itu kesimpulan bertiganya, bikin wadahnya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, organisasi. Bisa organisasi formal maupun non-formal. Karena ketiganya memang adalah pencetus, penggagas, inisiator, kemudian visioner, ya Allah Maha Kuasa memberikan sebab dan akibatnya. Kemudian dari 08 1912
Perserikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian 1926 Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi ini dari buah diskusi 1908. Ya. Jadi 08, 12, 26. Jadi sebenarnya Muhammadiyah dan NU lebih dahulu hadir daripada bangsa kita ini sebagai negara kalau dihitung dari tanggal proklamasinya, Bung Arkam ya. Kalau kita istilahkan berdaulat secara kemerdekaan lebih dulu karena 08, 12, 26. Inilah buahnya diskusi. Jadi obrolan-obrolan yang kita juga harus lakukan terus-menerus itu pasti menghasilkan buah yang positif. Ya. Nah, dari situ kemudian lahir ada lagi satu tokoh bangsa yaitu Dr. Muhammad Yamin. Itu yang mendeklarasikan 28 Oktober 28 Sumpah Pemuda. Jadi sudah 4 fase 08, 12, 26, 28. Baru kita merdeka 1945. Ketemu dengan 2 tokoh lagi. Bung Karno, Bung Hatta. Jadi buahnya proses kemerdekaan itu tidak mudah. Ini 37 tahun ini. Ini kalau kita hitung secara matematika biasa. Artinya memang para founding father bangsa ini memang bukan memikirkan dirinya. Dia memikirkan, kalau kita bahasa santri, umatnya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Berkolaborasi bangsanya terus. Iya, umat dan bangsanya. Jadi tidak pernah mereka lepas dari pemikiran itu. Dan tentu sebagai umat, sebagai bangsa yang memiliki kemandirian harus kuat dalam konteks kenegaraan. Maka disebutlah berdaulat. Berdaulat itu arti negara. Jadi istilah kedaulatan itu ya kedaulatan dari semua bidang pembangunan. Itulah yang dikerjakan oleh semua proses kepemimpinan. Dari presiden ke presiden, dari kabinet ke kabinet, dari generasi ke generasi. Itulah yang kita lakukan. Dan itu tugas kita juga sampai hari ini. Jadi kita melanjutkan proses estafet kepemimpinan dari generasi ke generasi itu dengan berbagai bidang tentunya. Jadi kalau dikatakan misalnya kita merdeka 77 tahun, dalam konteks apa makna 77 tahun itu? Ya, itu hanya makna 17 Agustus 1945. Tapi makna merdeka dalam konteks kedaulatan sebenarnya itu sebelum 45 kita sudah berdaulat. Karena sudah dipatenkan oleh anak-anak muda bahwa kita satu bahasa. Itu di mana? Di 28. Kan anak-anak muda sudah bilang satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Ya walaupun Belanda dan semua penjajah tidak mau mengakui. Nah, nanti proklamatornya 45. Nah, itulah perjalanan fase kebangsaan namanya. Tapi kita sebagai bangsa yang merdeka berdaulat itu karena memang upaya kita untuk pingin merdeka atau hadiah dari penjajah, atau justru yang pertama yang menjadi komitmen kita sebagai umat beriman itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Pak Kiai, ini kita biasa baca dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka Indonesia menikmati kemerdekaannya. Kira-kira dalam pandangan Islam seperti itu, apakah memang ini murni karena rahmat Allah atau di situ ada kolaborasi antara usaha anak bangsa untuk ingin merdeka yang ketika itu dinahkodai oleh para kiai seperti yang disebutkan tadi Bung Arkam? Bisa jelaskan Pak Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti adanya. Tapi tidak menafikan ada usaha dari hambanya. Harus ada usaha dari seorang hamba untuk mendapatkan rahmat itu. Nah, kenapa usaha anak-anak bangsa ini untuk merdeka hampir dikatakan bahwa penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan apapun resikonya. Oleh karena memang itu anak-anak bangsa kita sudah ditanamkan suatu prinsip di dalam beragama, khususnya dalam dunia spiritual,
itu ada mengatakan la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Tidak ada yang memilikinya, tidak memiliki apa-apa, dan tidak ada apa-apa yang memilikinya. Wah, ini lebih kajam kajiannya ini, perlu satu semester ini pakai untuk menjelaskan ini. La yamliku syai'an, la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un. Tidak memiliki apa-apa dan tidak ada yang apa-apa yang memilikinya. Berarti kalau demikian bahwa semua yang kita miliki dalam tanda petik itu hanya relatif, nisbi sifatnya, Pak ya. Nah, itulah kita sering dijajah dengan kepemilikan kita. Nah, kenapa mereka secara tulus ikhlas? Karena memang yang dimiliki, yang pemilik utamanya ini adalah Allah. Nah, jadi mereka tulus bekerja, mereka tulus memberi. Yang kadang orang malas memberi itu karena dijajah oleh kepemilikannya. Nah, kaitannya dengan seseorang yang mungkin merasakan dirinya terjajah dan belum merdeka. Dalam bahasa fikih itu kan hamba biasa disebut dengan abd. Atau kalau misalnya kita memerdekakan budak, etku raqabah misalnya. Nah, apakah orang yang merdeka itu orang yang merasakan bebas dalam kehidupan ini, melakukan apa saja tanpa ada tekanan dari pihak manapun, atau ada konsep kemerdekaan dalam bahasa Islam lebih dekat kajiannya tadi dengan misalnya ilmu tasawuf? Jadi seperti apa itu makna kemerdekaan itu? Karena misalnya ketika kita menjadi budak kepada seseorang, berarti kita menjadi hamba kepada seseorang, berarti kita menjadi budaknya. Tapi ketika kita menjadi hamba di hadapan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka justru disitulah mungkin seseorang itu menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana bisa dijelaskan itu? Jadi begini, memang merdeka itu di dalam bahasa agama kita selain daripada abdun, mustaqilun, juga ada hurun. Merdeka. Merdeka. Bebas. Bukan berarti bebas nilai. Kita bebas, tapi bukan berarti kita bebas nilai. Tapi justru kita menjunjung tinggi nilai yang semestinya meliputi segala yang ada ini. Jadi artinya begitu, kita tidak terjajah oleh keakuan kita. Ada yang terjajah dengan keakuannya, Pak? Banyak. Contohnya seperti apa itu? Terjajah dengan keakuan. Umpamanya, anggaplah Pak Wali Kota umpamanya. Umpamanya saja ini. Pak Wali Kota mengumumkan bahwa minggu depan saya akan mutasi para pejabat eselon sekian. Banyak enggak orang gelisah dengan mendengar berita itu? Pasti. Banyak juga yang menunggu, Pak. Yang gelisah itu dan yang senang itu terjajah. Terjajah pada hakikat. Apalagi kalau sampai mengeluarkan biaya untuk mendapatkan posisi itu, berarti 2 kali terjajah barangkali, Pak. Jadi memang nilai keislaman ini, Pak, ini sungguh sangat mulia. Jadi itu belum merdeka namanya orang seperti itu, Pak. Orang belum merdeka, itu dijajah oleh dirinya sendiri. Keakuannya yang jajah, kepemilikannya. Kadang merasa orang kan tidak mau lepas, tidak mau kurang dari itu, berarti saya tidak mau pindah di sini. Ini tempat bahasa. Itu kan dijajah oleh keakuannya, dijajah oleh kepemilikannya, dijajah oleh materi, dijajah oleh harta, dijajah oleh jabatan, dan lain sebagainya. Dijajah oleh nafsunya. Dijajah oleh nafsu. Nah, ini Pak Bung Arkam, rupanya lebih dalam ini kajian Islam ini tentang kemerdekaan. Saya baru mau tanya, apakah kita ini sudah merdeka? Misalnya merdeka bebas mengatur ekonomi kita sendiri, berdiri di kaki kita sendiri tanpa diatur dengan utang dan segala macam dari pihak luar. Kita bebas beribadah di negara kita bebas menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya gitu. Apakah kita sudah merasakan hakikat kemerdekaan seperti itu, Pak?
Bung Arkam? Ya, jadi di pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah memberikan amanah ke seluruh para pemimpin. Ya, di mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ini semua ini adalah konteksnya siapapun pemimpinnya. Makanya ada sumpah jabatan, ada pelaksanaan kesinambungan mengisi kemerdekaan itu. Nah, tanggung jawab presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai ke bawah, wali kota dan segala macam, ini bagian dari tanggung jawab kemerdekaan itu. Jadi sebenarnya sumpah jabatan dalam konteks negara itu tidak biasa. Itu jangan dianggap biasa. Itu hal yang luar biasa karena itu amanah. Nah, repotnya karena global sistem pergaulan global ini membuat semua negara saling membutuhkan. Nah, kebetulan negara kita sangat kapasitas negara kita terlalu besar. Dalam konteks Allah memberikan kapasitas sumber daya alam yang begitu besar dari ujung Sumatera, dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, ini tugas para pemimpin. Kalau di level nasional, ya mereka bikin eksekutif legislatif membuat undang-undangnya. Di level gubernur, bupati, wali kota membuat dengan legislatif daerah dengan perda-perdanya. Tentunya dengan penguatan kedaulatan wilayah itu. Karena ketika kita menjadi negara yang merdeka dalam konteks 1945 dan kemudian sekarang kita lagi harus menjaga kedaulatan negara itu, berarti tugasnya para pemimpin memberikan pola kemerdekaan itu kepada rakyatnya. Ya, otomatis umpamanya contoh kayak kemarin Pak Kiai, masa saya tidak pernah lihat antri minyak goreng orang kurang lebih 25 tahun terakhir. Tiba-tiba kita lihat kan di depan mata dan beredar semua di medsos dan hampir seluruh wilayah di Indonesia. Makanya saya tiba-tiba memberi ulasan. Waktu itu teman-teman adik-adik media juga memberikan informasi dan meminta ulasan. Saya bilang harusnya menterinya tanggung jawab moral mengundurkan diri. Karena masa rakyatnya dibikin susah. Ini kalau orang Bugis Makassar bilang siri. Dalam konteks kemerdekaan ekonomi. Seumur umur saya bilang enggak usah saya jauh terlalu bicara. 25 tahun terakhir saya tidak pernah lihat antri beli minyak goreng. Barusan kali ini. Kalau begini bukan rakyatnya yang salah. Pejabat yang diberikan amanah oleh presiden, yaitu menteri perdagangannya. Makanya waktu itu saya tidak sanggup memanage jabatannya untuk mensejahterakan rakyat. Berarti kecakapan kepemimpinannya harus diganti. Nah, makanya saya waktu itu mengusulkan sebaiknya Bapak Presiden mencopot karena daripada rakyat bersusah-susah terus-menerus. Nah, itu satu. Yang kedua, banyak hal. Ini kalau kita bedah satu-satu tidak cukup waktunya. Tapi menurut saya betul tadi yang kita bilang, kita harus merdeka secara ekonomi tanpa intervensi dari negara manapun, termasuk intervensi politis, budaya. Ini banyak sekali intervensinya. Ini memang pekerjaan berat kita karena terutama ke generasi kita, adik-adik yang sekarang lagi di SMP, SMA dan mahasiswa yang kita siapkan untuk mengisi proses kemerdekaan di generasinya. Gitu. Jadi merebut dan mengisi kemerdekaan dalam konteks kekinian dibanding dengan ketika Indonesia ini kita rebut dari penjajah. Itu ada perbedaan substansi atau sebenarnya maknanya sama, tinggal bagaimana konteks waktu itu yang mungkin berbeda dengan tantangan yang berbeda, Bung Arkam. Rohnya sama, bahwa kita harus merdeka, kita harus berdaulat, kita tidak boleh diintervensi. Tapi implementasinya berbeda. Kita sekarang punya tanggung jawab bagaimana melanjutkan ke generasi berikut. Wawasan kita harus berpindah, transformasi keilmuan, keagamaan kita juga harus berpindah, nilai budaya harus dipindahkan ke generasi berikut. Karena kalau tidak, jangan sampai ada satu generasi nanti tidak mampu menopang tugas itu. Nah, itu tugasnya teman-teman. Tugas kita semua ini. Tugas kita semua. Mulai elemen mengisi kemerdekaan, komponen bangsa ini. Nah, artinya kalau kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif, tentu para pejuang yang sudah syuhada
akan menikmati di alam kuburnya. Betul begitu Pak Kiai ya? Ya. Jadi kalau sebaliknya yang kita lakukan justru SDM dan sumber daya alam ini kita tidak kelola secara profesional dan bertanggung jawab, bisa saja para founding father itu merana di dalam kuburnya melihat kita semua ini apa yang kita lakukan yang tidak produktif untuk bangsa dan negara kita. Gimana Pak Kiai? Ya, itulah sebabnya di dalam agama kita ini salah satu yang sangat ditekankan di dalam mengelola umat adalah amanah. Itu amanah itu sesungguhnya semangat kemerdekaan situ. Coba kalau kita melihat dari beberapa referensi, Umar bin Khattab itu saking amanahnya disebutkan bahwa seandainya ada seekor keledai tercungkir di Irak, padahal Umar bin Khattab ada di Madinah. Ya. Tapi wilayahnya sudah masuk di Irak. Ya, sudah masuk di situ. Ya. Seandainya ada seekor keledai tercungkir gara-gara tidak ada jalanan, ini keledai, maka saya yakin dan pasti Allah menanya saya di hari kemudian, kenapa kau Umar tidak bikinkan jalan keledai itu? Keledai saja diminta tanggung jawabannya. Umar merasa luar biasa. Coba, luar biasa. Umar berkata begitu. Saya akan ditanya di akhirat, kenapa kau tidak bikinkan jalan keledai ini sampai dia tersungkur jatuh? Sebegitu semangat amanahnya. Ini kajian sufistik dalam pemimpin, dalam kepemimpinan Pak ya. Iya, amanah dibutuhkan. Amanah. Dan amanah itu adalah ruh daripada kemerdekaan itu. Jadi mengisi kemerdekaan untuk konteks sekarang ini, bagaimana kita memaksimalkan segala daya potensi kita untuk bisa memakmurkan dan bisa bermanfaat kepada orang banyak. Saya kira demikian Bung Arkam ya. Iya, jadi Pak Kiai tadi menyebut amanah. Ya kalau dalam bahasa kita yang umum, ya pemimpin harus memperkuat integritasnya. Karena dia berhadapan dengan tugas negara, tugas provinsi, tugas kabupaten kota yang tidak mudah. Karena itu tanggung jawab mewakili masyarakatnya, bertanggung jawab jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu ada 3 jalurnya: eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini kan kewenangan masyarakat diberikan ke dia. Nah, kalau dia tidak jalankan amanahnya seperti tadi Pak Kiai bilang, berarti kan ada mekanisme kepemimpinan yang salah. Kalau dia tidak jujur, korupsi, kedua menyalahgunakan kewenangan, tidak memberikan fasilitas kepada masyarakatnya, ya berarti kan mekanisme kepemimpinannya yang salah. Jangan-jangan justru orang-orang seperti ini menjajah negara, menjajah bangsanya sendiri. Itu apa bisa dikatakan? Bisa kita maknai mereka justru mempersulit bangsanya. Karena dipasih fasilitas, ada gajinya, ada tunjangan negaranya, dan tunjangannya dari rakyat. Tapi dia tidak mengurus rakyatnya. Kalau dia tidak mengurus rakyatnya, berarti dia keluar dari bingkai amanah tadi yang Pak Kiai jelaskan. Kalau demikian, ya makanya ada fungsi berbeda. Kalau eksekutifnya bekerja, legislatifnya awasi dong. Kan tugasnya memang mengawasi. Jadi semua menjadi amanah di tupoksinya masing-masing. Di tanggung jawab, tanggung jawab kepemimpinannya masing-masing. Dalam hal mengisi kemerdekaan. Ada dalil hadis itu, kullukum ra'in ya, pakai? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan pemimpin itu sebenarnya sangat-sangat mendekati satu pertanyaan besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena nanti juga yang dipimpin itu akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, kasih 2 kali lipat siksaan kepada orang ini. Berarti lama prosesnya untuk masuk surga orang pemimpin kan? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dulu Pak ya. Coba, inna ta'na sadatana wa kubara'ana. Masyarakat berkata, ya kami sudah taat. Tapi kan ada juga satu dalil yang menyebutkan bahwa pemimpin yang jujur sekalipun sehari
Ya. Ya, itu lebih baik daripada sekian puluh tahun beribadah. Ya, karena manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia. Jadi kalau begitu pejabat itu harus membenargunakan jabatan, bukan menyalahgunakan. Oke, mungkin ini untuk menutup jumpa kita dalam sesi Sudahkah Kita Merdeka? Mungkin ada closing statement dari Bung Arkam. Selanjutnya nanti pakai. Kemerdekaan ini tentunya punya makna sejarah, tapi sekaligus menjadi makna estafet kepemimpinan. Kemudian estafet untuk selalu memiliki integritas, menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap negara ini. Itu tugas para pemimpin, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rakyat juga punya tugas, yaitu melaksanakan kewajiban, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tapi dia butuh contoh. Dan contoh itu ada di pemimpin yang 3 pintu jalur tadi. Kalau pemimpinnya bisa berbuat baik, jujur, dan berintegritas, insya Allah rakyatnya akan ngikut. Itu jadi, makna kemerdekaan. Rakyat yang baik berasal dari pemimpin yang baik. Bukan sebaliknya, Bung Arkam? Pemimpin yang baik dari rakyat yang baik. Atau keduanya benar? Keduanya menjadi sebuah kolaboratif. Karena tanpa keduanya, apalagi sekarang sistem pemilihan langsung. Tanggung jawab nafsi-nafsi berarti. Berfungsi kolaboratif. Check and balances. Ada check and balances. Pakai gimana closing statement terkait dengan Sudahkah Kita Merdeka dalam konteks Islam? Jadi saya cuma mau berkata begini. Untuk lebih meluasnya ini kebahagiaan untuk bersama. Saya sering menyampaikan di mana-mana, jangan kita saja yang mau menikmati amal ibadah kita, berikan kepada orang. Kalau kita saja yang mau menikmati amal ibadah kita, maka kita termasuk orang yang dipertanyakan nanti di akhirat. Contohnya biasa begini. Bagi-bagi pahala maksudnya? Iya. Contohnya begini. Ada orang kan kita biasa mendengar di daerah Bugis Makassar, pasang pajak bawah mie. Artinya bagus sembahyangnya untuk dia, tapi pahalanya dia sendiri yang menikmati. Kasih orang itu supaya, maksudnya kasih orang itu kasih pahala, Pak. Dari salat yang kita lakukan terbentuk manusia-manusia yang peduli pada lingkungan. Tawadu, ikhlas, macam-macam. Coba kalau dia berkata, wah, Tandran atau fasum pajak. Lain mananya itu? Macam lagi jalan aja. Makasih pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Saksikan tayangan materi-materi berikutnya dalam program Perspektif Majelis Ulama Indonesia Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.